Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Lestari dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai apa saja kegiatan saya selama PPM di Inspiratif. Saya PPM di Inspira TV yang berlokasi di Jalan Parakan Saat 1, nomor 40 RT 001 RW 1, Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian bentuk pilihan kegiatan PPM pada tahun 2020 pada masa COVID-19 ini ada 11 bentuk kegiatan, yaitu saya memilih poin satu, yang mana menjadi bagian tim produksi acara keagamaan dan acara lainnya pada stasiun TV mainstream atau online. Kemudian teknis pelaksanaan PPM-nya itu ada 3, yaitu bisa individu, kelompok, atau harus kelompok. Kebetulan saya memilih individu untuk PPM-nya itu. Kemudian kenapa saya memilih PPM pada poin satu atau intinya yaitu magang di TV mainstream atau online, karena saya ingin mencoba hal baru dan ingin merasakan bagaimana gambaran kerja di stasiun televisi, karena memang salah satu keinginan saya yaitu untuk bekerja di stasiun televisi. Kemudian proses pelaksanaan kegiatan PPM, dalam pelaksanaannya saya ditugaskan untuk mencari bahan materi infografik atau membuat skrip infografik, yaitu menjadi konten kreator di Markom yang nantinya akan diupload ke Instagram Inspira TV. Nah, kemudian jam kerja saat COVID-19 mulai dari hari Senin sampai Kamis pada pukul 8 sampai 5. Sebelum ada COVID-19, jam kerjanya itu dari mulai hari Senin sampai Jumat, dan waktunya itu sama pada pukul 8 sampai jam 5 sore. Kemudian jam istirahat di Inspiratif ini mulai pukul 12 sampai jam 1. Magang awalnya dilaksanakan secara WFO, dan setelah 1 minggu berlangsung, WFH mulai diberlakukan karena semakin melonjaknya angka yang terpapar COVID-19. Kemudian saat mulai diberlakukannya WFH, saya melakukan pengumpulan tugas dan revisi dengan pembimbing saya melalui grup WhatsApp. Kemudian dinamika kegiatan PPM. Ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Nah, faktor pendukungnya itu yang pertama adanya stasiun televisi yang menerima magang saat wabah COVID-19. Kedua, adanya pembimbing di Markom bagian editor dan dosen pembimbing yaitu Pak Uwes Patoni yang telah membimbing dan mengarahkan teknis pelaksanaan PPM. Kemudian yang ketiga, adanya referensi dan panduan untuk terlaksanakannya proses PPM. Faktor penghambatnya yang pertama ada komunikasi yang tidak langsung yang menjadikan pesan atau informasi yang disampaikan kurang dapat dipahami. Yang kedua adanya anak magang lain yang ternyata magangnya selama 2 bulan yang mengharuskan job desk saya tidak berjalan dengan baik. Yang asalnya job desk saya itu yaitu sebagai editor media, tetapi menjadi konten kreator. Kemudian yang ketiga, kurang jelasnya mengenai cara struktur pembuatan laporan akhir. Kemudian ada output atau capaian kegiatan PPM. Tugas dari job desk saya itu yaitu mencari materi untuk bahan infografik. Capaiannya itu saya jadi bisa bagaimana cara menulis skrip infografik yang baik, mengetahui tahapan pembuatan infografik dari mulai mencari materinya, kemudian merevisi dengan pembimbing, dan pembuatan desain infografik sampai uploadnya ke media sosial. Kemudian ada melihat meeting untuk produksi acara yang akan diproduksi di stasiun TV Inspiranya. Kemudian ini adalah capture hasil pembuatan skrip infografik yang saya buat, yaitu ada diantaranya tips gitu supaya pikiran fokus saat sholat dan manfaat durian yang belum diketahui. Dan masih banyak lagi. Ini kemudian dokumentasi yang saya
foto saat berada pas PPM di Inspira TV. Ini adalah kantor Inspira TV-nya. Ini saat saya revisi skrip infografik kepada pembimbingnya. Kebetulan pembimbing saya itu ada dua, Acikal dan Telia. Ini saat pengerjaan skrip infografik di WFH di kantor Inspira TV. Dan ini pengerjaan skrip infografik saat WFH di rumah. Rencana laporan PPM, presentasi laporan PPM saya 80%, dan link laporan harian itu ada di blog pribadi saya. Mungkin cukup untuk presentasinya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.